Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umari dunia wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar ya arhamar rahimin alhamdulillah bi rahmatika wasi'ah wa atina wa anfa'na wa ala ta'atika wa syukrika inna. Para jemaah yang dikasihi Allah, yang dipilih Allah untuk mendatangi rumahnya di pagi yang mulia ini untuk salat fajar, salat subuh, setelah kita mendengar panggilan Allah, panggilan azan yang memecah suasana kesepian di pagi hari, yang menggugah hati kita untuk datang ke rumahnya. Mudah-mudahan dalam hadis dikatakan kalau kita peka terhadap azan, peduli terhadap azan, mengambil pada terhadap azan, nanti kita akan menghadap Allah dengan gembira dan ceria dan bahagia. Tersebut dalam hadis tentang azan. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita masih bicara tentang gagasan Imam Ibnu Juzai Al-Gharnati tentang ulasan beliau terhadap surah Az-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita sudah bicara 2 poin baru Pak ya. Pertama tentang sepatutnya kita menjauhi dosa besar. Yang kedua sepatutnya kita bertobat. Kalau dosa besar tidak dibuat, itu nanti senang urusannya di hadapan Allah. Kalau kita sudah melakukan tobat, kasus kita akan dimaafkan Allah. Kita sudah sebut hadis Nabi muttafaq alaih, kisah orang zaman dulu, zaman sebelum Rasulullah, sebelum Islam, mungkin umat Nabi Isa, mungkin umat Nabi Musa, diceritakan yang membunuh 99 orang, kemudian digenapkan yang 100, kemudian dia mencari jalan untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya seorang guru, seorang syekh, seorang buya mengatakan, Bapak kalau ingin tobat mesti pindah, jangan tinggal di negeri Bapak ini. Negeri Bapak ini negeri orang yang jahat, yang bobrok, yang bejat, yang jelek. Bapak mesti pindah katanya. Maka orang itu pindah. Dalam perjalanan pindah di tengah jalan, datang malaikat maut mencabut nyawanya. Dia sehat masih berjalan, meninggal dunia di tengah jalan. Akhirnya datang 2 malaikat ke tempat kejadian tersebut, malaikat rahmat dan malaikat azab. Karena menurut malaikat azab orang ini sudah membunuh 100 orang. 100 mangsa sudah tewas dibuatnya. Jadi dia ini tidak ada kebaikannya sama sekali. Maka datanglah malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia sudah bertobat. Tobatnya sudah diterima Allah. Kasusnya ditutup Allah. Walaupun 100 orang yang dibunuhnya, dia sudah bersih dari kesalahannya. Cepatnya Allah ya. Padahal dia baru mau ketemu syekh di perkampungan orang saleh, masih di tengah jalan, belum sampai lagi. Mulianya orang bertobat, untuk dia berniat bertobat dan dia berusaha untuk bertobat, tobatnya sudah diterima Allah. Hadisnya hadis muttafaqun alaih. Akhirnya disebutlah namanya dalam hadis Nabi untuk berdoa pada kita ini. Di sini ada hadis Imam Muslim. Hadisnya di sini menarik sekali ya. Allah asyhadu farham bi taubati 'abdi. Sungguh Allah sangat gembira, sangat suka kalau orang itu bertobat. Hina yatub ilaih. Ketika orang itu bertobat menuju Allah. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah. Dibandingkan dengan seorang yang mengembara ke padang pasir. Kalau kita bukan padang pasir ya, yang ada di sini padang lawas ya. Orang yang naik kendaraan di padang pasir, tiba-tiba dia mengantuk, istirahat di bawah pokok di sana. Bangun tidur, untanya kendaraannya sudah hilang.
Semua bekalan keduanya ada di bawah unta itu. Orang tadi dalam kabut lah ya. Susah lah dia. Tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, kanan, dikejar. Kemana mau dikejar? Padang pasir itu macam samudra. Tidak nampak tepinya. Lalu sudah capek dia mencari. Tanpa hasil, dia kembali ke bawah pokok tempat dia sholat tadi. Lalu dia berbaring di sana. Tiba-tiba waktu dia terbangun, ada kendaraannya datang. Datang untanya dengan semua keperluannya dibawa oleh unta. Tentu dia bergembira. Katanya dalam hadis ini orang itu terkeluar dari mulutnya ungkapan Allahumma anta rabbi. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Terkeluar dari mulutnya tersalah ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku, aku ini Tuhanmu. Kembali dia. Patutnya dia bilang, ya Allah, aku ini hambamu, engkau Tuhanku. Anda kembali, salah sebut, saking gembiranya katanya. Subhanallah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhfa min syiddatil farah. Gembira dia karena gembira tersalah, salah sebut. Sepertinya bilangnya, saya hambamu ya Allah. Engkaulah Rabbi, Tuhanku ya Allah. Ini terbalik ungkapannya. Engkaulah hambaku, aku ini Tuhanmu. Sampai begitu ya, Nabi menggambarkan macam mana gembiranya Allah menyambut hamba yang bertobat. Tadi dalam cerita seorang yang dibunuh itu, kasusnya ditutupi dan dia tergolong layak dikasih Allah. Kemarin kita sudah baca satu hadis sangat merasakan kita ya. Hadis mengatakan, At-ta'ibu minaz zambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosanya bersih macam tak berdosa sama sekali. Subhanallah. Karena Allah ada sifat Tawwab, Maha penerima tobat. Siang malam tobat kita diterima Allah. Pintu tobat terbuka. Tapi pintu istimewa terbukanya di ujung malam lah ya. Nah, di ujung malam itu memang Allah turun katanya ke sama dunia. Kalau yang pertama membuka tawaran, 3 tawaran untuk bertobat, untuk berdoa dan untuk beristighfar. Subhanallah. Subhanallah. Dalam ayat surah An-Nasr yang merupakan surah terakhir turun, menurut ulama tafsir, surah yang terakhir turun surah An-Nasr. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Inilah kata ulama surah terakhir turun. Sesudah turunnya surah ini, usia Rasulullah tinggal sekitar 2 bulan lagi. Sahabat Nabi yang mendalami Al-Quran, mereka tahu, oh ini sudah aba-aba bahwa tidak lama lagi usia Nabi ini. Nabi sesudah turunnya surah ini, menukar bacaan rukuk dan sujudnya, merespon isi surah ini, karena dalam surah ini ada 3 perintah. Perintah beristighfar, perintah bertasbih, perintah tahmid, tasbih dan istighfar. Lalu baginda menukar bacanya subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Karena ayatnya ayat menyuruh tobat. Yang diawali dengan perintah bertasbih, bertasbihlah, bihamdi rabbik dengan bertahmid, wastaghfirhu, beristighfarlah. Lalu Rasulullah menukar bacaan rukuk dan sujud sampai tutup usia, sampai wafat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli dibacanya ketika rukuk dan sujud, sama baca rukuk dan sujud. Disamakan, diseragamkan sebagai merespon ayat yang terakhir turun. Jadi satu pilihan kita ya, satu pilihan bagi kita memvariasikan bacaan rukuk dan sujud yang terdapat dalam hadis sahih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli
Jadi dalam doa ini ada tasbih subhanakallahumma, ada tahmid wa bihamdika, Allah ada istighfar Allahumma ghfirli. 3 in 1 ya, 3 dalam 1. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Ini banyak disorot dalam hadis, dalam tafsir, termasuk tafsir Imam Qurtubi ada di sana uraian tentang hadis ini. Kata Aisyah yang bercerita istri baginda Rasulullah SAW, sejak turunnya surah ini, Nabi menukar bacaan rukuk dan sujud sebagai mengijabah, memperkenankan seruan Allah, merespon seruan Allah dalam surah An-Nasr, perintah tasbih, tahmid, dan istighfar. Dalam pada itu, kalau kita lihat istighfar Rasulullah banyak sekali ya, terutama dalam sujud. Ada satu istighfar, Allahumma ghfir li dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa ubalahu wa akhrahu ala ni'atahu wa sirra. Ya Allah, ampunlah dosaku semuanya, yang kecil dan yang besar, yang awal dan yang akhir, yang terang dan yang tersembunyi. Subhanallah. Selain istighfar yang dibaca Nabi dalam sujud, salat, tahajud, banyak lagi ya. Yang penting inilah satu solusi bagi kita sebagai ahli taubat, memvariasikan bacaan zikir kita ya, terutama rukuk dan sujud seperti yang dikatakan tadi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Menurut Aisyah radhiyallahu anha katanya zikir ini dibaca Nabi sangat banyak. Aksara, mungkin lebih 3, mungkin 5 dan seterusnya. Apalagi kalau kita sembahyang sendirian. Dan kita jadikan zikir di luar sholat dulu. Nantilah terbiasa kalau kita bawakan ke dalam sholat. Dia tidak jauh berbeda dengan zikir yang biasa. Kalau biasa kita baca subhanallahil azim wa bihamdihi waktu rukuk, subhanallah bihamdihi. Ini berubah sedikit saja. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Ada Allahumma ghfirli di belakangnya. Nah, jadi ada 3 ya. Mudah-mudahan jadi amalan kita memvariasikan zikir kita kepada Allah, terutama waktu sujud, karena saat yang paling dekat antara kita dengan Allah adalah waktu sujud. Coba bayangkan dalam sholat fardu 17 rakaat kali 2, 1 rakaat 2 sujud, 34 kali sujud. Belum sunat lagi. Mungkin satu hari kita 50-60 kali sujud. Jadi kita mesti merebut bacaan ini ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Sebagai bukti kita mencintai bacaan Rasulullah, sebagai bukti kita merasakan kedekatan kita kepada Allah atas dosa yang banyak kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan kasus kita bersih, Allah memaafkan dosa kita, karena dalam poin yang ke-6 nanti Imam Ibnu Juzai mengatakan orang itu tidak akan ditindak, tidak akan diazab nanti di sana kalau Allah memberinya kemaafan. Saat meminta kemaafan yang paling penting adalah waktu sujud, terutama sujud di ujung malam. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.